Selanjutnya mungkin Arafi bisa ditanya. Boleh tapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Metafo. Bagaimana kabar sobat Metafo semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. BTW, kalian pernah gak sih ngerasain dibully? Atau mungkin teman kalian yang pernah dibully? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terjadi di sekolah dan yang ada di kota-kota besar terutama. Apaan tuh? Nah, apalagi kalau bukan senioritas dan pembulian tidak sadar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih baik kita kenalan dulu nggak sih? Kalian pastinya pernah dengar kan pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu pertama-tama perkenalkan, nama saya Naufal Gafrila Akmal Witarto dari divisi jurnalis. Nah, untuk topik kali ini kita akan mengundang tamu yang sangat spesial, yang tentunya nyambung banget sama topik kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Puruhito. Halo, perkenalkan nama saya Puruhito Bangkit Wiranata. Dan saya bingung kenapa ini saya diundang di sini ya. Karena wah ini pembahasannya agak di pinggir jurang gitu. Ya. Dan tentunya tamu spesial kita yang kedua yaitu Armandia. Halo teman-teman, saya bingung juga sih kenapa kok saya diundang. Karena ini materinya memang berat banget ya, soal bullying. Apalagi saya juga masih baru masuk di sekolah. Nanti kalau bahasa yang aneh-aneh takutnya dibully lagi malah. Waduh, parah. Enggak pinggir jurang, aman. Aman ya Pak. Hampir ke pinggir. Hampir pinggir. Aman tapi. Gimana kabarnya Arman? Baik. Kalau akhir-akhir ini mungkin kebetulan kan juga anggota organisasi dan itu lagi ada program kerja gitu. Jadi ya sibuk ngurusin program kerja sih akhir-akhir ini. Sibuk ini. Ya lumayan sibuk. Sibuk ini. Oke, sudah cukup perkenalan kita kali ini. Kalau mau kenal lebih lanjut bisa menghubungi yang bersangkutan. Boleh DM aja ntar ya. Boleh. Nanti Instagramnya tolong ya. Iya. Oh, kita ya di Instagramnya. Nanti langsung ramai di Instagramnya ini. Oke, kita masuk ke pembahasan inti. Menurut Bapak dan Arman sendiri, apa sih pengertian atau definisi dari senioritas itu sendiri? Gimana Pak dulu nih? Pak itu dulu. Oh, jangan. Yang muda dulu aja, yang muda. Dulu. Aduh. Oke. Senioritas ya. Kalau ini argumen saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, senioritas itu kondisi di mana dalam sebuah lingkungan ada pihak yang senior dan yang inferior. Jadi kayak ada pihak yang lebih superior yang itu menindas pihak yang inferior. Mungkin kayak contohnya di sekolah, kita kan masih anak SMA ya. Jadi relate lah, bakal relate. Contohnya tuh mungkin pihak superiornya tuh kakak kelas, pihak inferiornya itu adik kelas. Pihak superior ini gara-gara dia punya pengalaman lebih banyak di sekolah, udah sekolah duluan, lebih tua, itu jadi kayak merasa dia tuh lebih tinggi, merasa lebih superior, dan dia memanfaatkan nama superiornya itu buat menindas dari adik-adik kelasnya, kayak semena-mena lah, kayak ngebully, terus mengolok-olok, padahal itu juga tanpa alasan. Dan pihak inferior ini terjadi gara-gara mungkin dia ngerasa itu antara dia hanya ngerasa atau mutlak dia emang inferior. Jadi mungkin emang dia mutlak inferior, ataupun juga sebenarnya tuh dia nggak inferior, dia tuh nggak di bawah, cuma dia ngerasa terintimidasi dari kakak kelasnya, dari pihak yang lebih superior, sehingga dia memposisikan dirinya sebagai pihak yang lebih rendah dari pihak yang superior tadi. Gara-gara itu jadi timbullah senioritas. Kalau menurut aku gitu sih. Mungkin Pak itu punya pendapat lain. Kalau saya sendiri sih ya, kalau dari senioritas ya, karena senioritas kan dari kata senior ya. Iya, senior. Jadi senior itu kalau menurut saya artinya memang di atas, jadi di atas kita. Kalau kalau saya kan dari bahasa Jepang ya, bahasa Jepang ya, jelas ya. Nah, bahasa Jepang itu kan kita kenalnya kan senpai kohai ya.
senpai itu kan dari kata seng dan hai. Sengnya itu artinya saki, saki itu artinya yang lebih duluan. Nah, jadi kayak sensei, senpai itu sengnya itu sama kanjinya. Jadi artinya yang lebih dulu. Jadi kan artinya kan orang yang hidupnya lebih dulu, sehingga otomatis dia pengalamannya pasti lebih banyak kan, jelas daripada yang kohai gitu. Cuma kalau dari senioritas sendiri, menurut saya itu memang senioritas itu adalah kondisi di mana hampir sama kayak Ahmad sih. Memang orang yang merasa dirinya itu lebih di atas orang lain, gitu sih. Gitu. Jadi di atas dalam apa? Dalam berbagai hal. Gitu. Kalau dalam konteks kita ya, dalam instansi pendidikan itu kan memang kalau di SD, SMP, SMA kita mengenal ada jenjang 1, 2, 3. Kalau kita di SMA kan kita sampai 1, 2, 3 ya, kelas 10, 11, 12 gitu. Jadi mungkin kalau dalam konteksnya kita di SMA itu ya senioritas itu kebanyakan lebih melihat ke jenjangnya, ke kelasnya. Padahal sebenarnya kan kalau senioritas kan dari segi apa kemampuan pola pikirnya gitu dan lain-lain, Pak kan juga bisa kita lihat senioritasnya. Kalau di perkuliahan itu senioritas itu nggak bisa kita pakai. Soalnya kenapa? Kadang yang senior itu bisa ikut perkuliahnya yang juniornya, ya kan? Juga bisa. Nah, gitu kan kita nyebutnya gimana itu? Nyebutkan bisa kita nyebutnya itu senior karena juga barengannya kita kan ya, nggak bisa gitu. Jadi kalau memang kalau senioritas itu biasanya kebanyakan orangnya itu merasa dia itu lebih tinggi dibanding orang lain gitu. Cuma kalau memang senioritas itu kebanyakan kan kita orang Indonesia nganggapnya ke sisi negatif ya banyaknya, karena memang senioritas itu kita biasanya nyangkutnya ya pasti ke tindakan itu tadi bullying dan lain-lain gitu. Cuma kalau sebenarnya kalau senioritas sisi positifnya pun sebenarnya ada kalau kita melihat di sisi yang lain, tapi memang kebanyakan kita lihatnya kan dari sisi negatif aja ya. Senioritas. Jadi itu sih menurut saya kalau senioritas gitu ya. Oke, kira-kira dampaknya apa saja sih untuk pihak senior dan junior dan lingkungan sekitar mereka itu Pak sebenarnya? Nah, gimana nih? Mungkin Mbak itu dulu ya. Nanti kan aku duluan kan. Sekarang Mbak itu duluan. Wah, saya dulu ya. Kalau dari saya sendiri kalau dampaknya senior sama junior itu ada ya. Itu, nah ini jadi ada gap gitu. Ada gap. Gap. Karena kan kalau kita itu kebiasaan saya senior kamu loh, kamu junior saya gitu. Itu lama-lama itu kalau seumpama dilakukan terus-menerus, akhirnya tuh muncul gap, ada kesenjangan gitu. Kayak orang kaya sama orang miskin gitu ya. Jadi kita punya kesenjangan, jadi ada batas, ada tembok gitu yang membuat kita itu canggung kalau mau berinteraksi gitu. Sehingga komunikasi yang ingin kita laksanakan, ingin kita lakukan itu jadi nggak bisa maksimal gitu. Dan sehingga kalau seumpama muncul gap seperti itu nantinya akan muncul permasalahan lain, mulai dari ya itu tadi, mulai dari bullying. Terus apa itu ya suka nindas dan lain-lain gitu. Akhirnya ya jadi orang-orang masyarakat itu nganggap senior junior jadi negatif gitu sih. Iya, setuju. Kalau gitu menurut Eman sendiri bagaimana? Tadi kan dampaknya ya, dampak. Mungkin kalau dari aku melihat dari kacamata pihak yang dibully ya, pihak junior. Oh, dampak dari pihak junior. Ini aku ya dengar dari teman-teman, terus juga pengalamanku sendiri. Itu jadi kayak ini contoh kita ambil sekolah ya. Dalam lingkungan sekolah biasanya pihak yang junior gara-gara dia mungkin dapat melakukan senioritas itu dia jadi malas buat sekolah, karena kalau sekolah kan dia otomatis ketemu sama kakak-kakak jadi takut ya. Iya, jadi kayak malas sekolah. Iya. Gabut ya. Gabut bener. Itu lebih pengaruh mentalnya deh. Jadi pengaruh mental. Dan itu dan itu kalau senioritas emang bener-bener senioritas banget, itu kan bisa juga merusak mental dari si juniornya tadi. Jadi kayak dia malas sekolah, itu pertama. Kedua, dia mungkin jadi sering nggak fokus pelajaran karena banyak pikiran dan lain-lain.
Mungkin selanjutnya mungkin dia di rumah jadi pribadi yang berbeda karena dia mentalnya juga udah nggak baik gara-gara di sekolah. Padahal kan tujuan sekolah kan seharusnya kan jadi wadah buat mengembangkan dirinya, bukan malah menghancurkan dirinya. Jadi itu merusak sih menurut saya. Dan itu nggak baik buat lingkungan sekolah juga, kayak seperti yang disampaikan Pak itu tadi. Jadi kayak ada gap gitu. Ada gapnya. Jadi kalian nggak bisa santai gitu loh kalau buat sekolah. Misalkan kayak tertekan, kayak mau ngapa-ngapain takut. Jadi nggak bisa ngobrol sama kakak kelas. Jadi nggak bisa main-main. Padahal itu kan seharusnya kan bisa gitu. Yang dicari kan kekeluargaannya sebenarnya. Iya, betul. Gitu sih kalau dari aku. Gitu ya. Oke, nah ini menurut Bapak sendiri ya, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan senioritas dan pembulian itu sebenarnya? Wah, kalau Berat Pak itu, ini Pak, berat itu. ya, berat. Berat Pak itu. Berat ini, hingga jurang ini. Boleh minum dulu nih. Minum dulu ya. Dilarang kok. Ini apa sih ini? Nah, ini kita lagi syuting di Kedai Jinak. Kalau kalian ingin mampir-mampir, Promosi. Silakan nongki bisa ke Kedai Jinak. Bisa kan dari luar ya teman-teman. Enak tempatnya ini ya. Nah, ini asik buat nongki loh ya. Asik. Ya. Ini daerahnya di dekat UNP. Teman-teman bisa langsung ke sini ya. Iya, utaranya Mas. Nanti kalian bisa coba ya. Oke, kembali lagi deh. Kembali lagi nih. Berat. Jadi faktor-faktornya ya, faktor-faktor Iya, yang faktor-faktornya ini, Pak. menyebabkan senioritas dan juga pembulian nih. Ini kita masuk pembulian nih berarti ya. Enggak Ya, gitu juga, Pak. ini berat ini ya. Karena ya jujur ya, kalau seumpama senioritas dan pembulian memang sering. Saya sering lihat mulai waktu saya juga masih sekolah sampai saya sekarang jadi guru, untuk masalah senioritas dan pembulian tuh pasti ada. Nah, kalau menurut saya juga faktor utama adanya senioritas yang pertama itu satu, nah itu tadi yang pertama dari pihak yang lebih tinggi itu tadi, dia ngerasa dia tuh lebih Tinggi, iya. dibandingkan orang lain, dia udah lebih. Terus yang dua ini yang paling parah nih ya, biasanya mereka itu ngelakuin hal macam itu, dia tuh gara-gara balas dendam ya. Ya, dia balas dendam. Soalnya dia pernah Dirasain, melakukan seperti dia itu balas dendam. sama Kakaknya lagi. Akhirnya ke adiknya juga gitu lagi. Iya. Merasa Jadi saya dia- nggak terima kalau dulu saya juga digituin gitu. Nah, benar. Jadi kayak gitu sih. Karena saya dulu sempat juga sih, karena saya dulu juga ikut organisasi ya. Dan saya pernah pernah merasakan bagaimana rasanya dibentak-bentak sama kakaknya. Kalau seumpama saya nanti ke adik saya itu harus gitu. Nah, gitu. Jadi dulu teman-teman saya juga punya pikiran seperti itu. Jadi pasti karena kita dulu sudah pernah diperlakukan seperti ini, kita juga harus memperlakukan adik-adik kita seperti ini, dan itu akhirnya menjadi apa ya? Budaya. Iya, jadi rantai yang nggak bisa putus, Iya. rantai yang muter aja terus nggak bisa selesai. Jadi mau nggak mau memang harus dipotong itu akarnya, harus dipotong mulai kapan? Iya. Harus Mulai kapan, sekarang. Pak? Ya, harus mulai sekarang. Soalnya kalau kita nggak benar-benar memotong rantai tersebut, dan nanti pasti budaya ini akan terus ada gitu. Ya, Sampai kan? ke anak cucu kita mungkin lah. Mungkin Bener, bisa jadi, bisa sampai jadi. nanti anak saya kayak gitu juga ya bisa. Ya bisa jadi Pak ya. Kayak gitu sih. Kalau dari aku ya, alasannya mungkin kayak tadi sama kayak itu mungkin gara-gara dia merasa superior, merasa lebih tinggi, akhirnya tuh dia ya kayak semena-mena gitu sama adiknya. Selanjutnya mungkin alasannya yaitu mungkin dia niatnya baik, mau kayak ngedisiplinin adik-adiknya biar disiplin, biar tertata, biar rapi gitu. Cuma mungkin dia ngelakuinnya dengan cara yang salah, dan yang terjadi bukan malah mendisiplinkan tapi malah membuli. Iya sih. Menakuti sih. Iya, Ya, lebih kayak menakuti. terlalu over sehingga malah merusak mentalnya, bukan ke membangun, jadi malah merusak. Mungkin niatnya baik, cuma mungkin caranya yang kurang baik. Ya benar juga itu ya. Dan selanjutnya mungkin gara-gara kayak kalau aku berpikir ya kayak cuma pikiran, kita kan tahu misalkan kita masuk ke sekolah terus lihat senioritas itu kan kalau dipikir jernih itu kan oh nggak bener deh. Ya. Cuma gara-gara dia udah ada budaya gitu dan dia juga dikenain itu, akhirnya dia kayak ini kayak udah budaya, kayak aku juga ke adik kelasku ntar harus gini. Jadi mau nggak mau ya. Iya, situ aja lah. iya, karena udah jadi budaya. Ikut aja lah. Bener, harus kayak ikut, kayak udah jadi budaya. Dan itu
emang gak susah sih buat Ya. mau men-stop merubah Sulit. senioritas itu, dan emang benar-benar harus melakukan sebuah gebrakan baru buat menggelengkan itu. Harus dari diri sendiri sih. Iya, mungkin kesadaran masing-masing ya. Masing-masing. Kalau sekiranya kan udah nggak bener, itu nggak usah dilanjutin. Kan ya bisa dipikir sendiri lah mana yang bener mana yang enggak. Ya mungkin setelah nonton podcast ini bisa ada yang kesadaran atau bagaimana mungkin yang pernah melakukan atau ya gitulah. Kembali lagi ke sini yuk. Menurut Bapak dan Arman, konsekuensi apa sih yang cocok atau setimpal dengan tindakan senioritas ini? Jika senioritasnya sudah keterlaluan ya jika sudah keterlaluan gimana Pak? Ini kalau senioritasan yang keterlaluan ini kayak gimana nih? Kan nggak jelas ini ya. Mungkin kayak apa ya Pak, kayak bener-bener ngelakuin terus merusak mentalnya sampai kayak anaknya. Ya, sampai pembulian lah Pak. Kan kalau menurut saya ya, kalau menurut saya kan senioritas itu sebenarnya hal yang baik. Bener. Enggak yang juga. Hanya saja ya itu tadi. Caranya. Kalau niatnya kita baik, tetapi cara kita salah, itu tetap salah. Iya. Iya kan ya. Nah, jadi senioritas itu ya perlu juga. Soalnya kenapa? Karena dengan ada senior, dengan adanya orang yang lebih paham daripada kita kan juga bisa belajar sama pengalamannya si senior kita, gitu. Cuma, nah itu tadi kalau seumpama senioritas yang pandangan saya yang bagus ya, itu mungkin senioritas yang membimbing dan membina adik-adiknya gitu ya, membimbing dan membina orang yang lebih di bawahnya, kurang tahu, yang ya, kurang tahu lah, yang kurang tahu gitu. Jadi kalau memang seperti itu, menurut saya bagus. Jadi kita bisa menggunakan sistem kayak musyawarah, sistem kekeluargaan yang lebih bagus. Jadi nggak perlulah ada yang kamu harus. Tapi akhir-akhir ini kan kita lihat kayak di internet, itu kayak bullying tuh. Mohon maaf, senioritas tuh lebih kayak ke marah-marah, terus kayak menindak yang di bawah. Teriak-teriak. Iya, yang teriak-teriak gitu Main kan. fisik udah Ya, itu parah banget sih. Main fisik itu Itu udah kekerasan menurut saya. Bullying sih, karena bullying sendiri itu kan selain verbal juga bisa fisik fisikal juga ya. Iya. Jadi verbal aja itu sudah masuk bullying verbal. Jadi kalau seumpama sudah pakai verbal itu berarti ya udah ada kelewatan ya. Iya. Udah kelewatan. Cuma kalau menurut saya hukuman yang cocok, saya nggak suka dengan metode hukuman ya. Saya itu orang yang paling anti punishment. Soalnya kenapa? Punishment itu membuat apa ya? Membuat contohnya gini deh. Semua kalau kalian, Arman ya gitu ya. Waktu di pelajaran saya marah-marah, saya punish. Dia tuh pasti jadi tambah pegel. Jadi kayak pegel kayak marah. kenapa sih marah-marah terus Jadi itu. kalau menurut saya sendiri, mending orang-orang seperti itu lebih baik kita ajak ngobrol aja, ajak ngopi lah ya. Ajak ngopi di bener. Kedai di mana? Ya ada sharing-sharing gitu dong, ya. Iklan dulu. Mumpung kita dapat tempatnya di sini ya. Iklan dulu. Jadi mending kita ngajak ngobrol karena ngobrol itu lebih enak loh ya. Iya, lebih apa ya? Lebih tertuju gitu loh. Kalian maunya kayak Dan santai juga, tidak ada emosi nih. Bener. Kan biar ngobrol enak kita ngopi sambil makan roti ya kan enak gitu. Jadi kalau menurut saya konsekuensi atau hukuman yang patah saya nggak suka sih kalau hukuman. Iya. Saya lebih ke mengarahkan deh, nanti daripada saya hukum lebih baik saya arahkan biar lebih terarah. Biar kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Nah, lurus lagi nih, nggak menggok-menggok. Benar. Nah, itu tadi kan konsekuensi. Sekarang Arman belum. Kalau Arman gimana, Mas? Arman gimana? Dari aku ya, mungkin aku kayak Pak itu tadi sih. Pertama ngajak ngobrol dulu, kayak misalkan ada, ini aku jadi guru BK gitu ya. Aku jadi POV guru BK, terus ada laporan si ini melakukan senioritas gini-gini. Yang pertama aku ajak ngobrol, pertama aku lakukan tuh mungkin ajak ngobrol dulu ya. Kayak jelas sih. Kayak kamu kenapa kok bullying gini-gini, terus alasannya, terus kayak ngobrol sehingga bisa membuat dia sadar gitu loh, kalau itu tuh nggak benar, gini terus, dan mungkin cukup dengan ngobrol pun itu dia sudah sadar, nggak perlu dikasih hukuman. Kan kalau gitu kan enak kan, tapi juga ada mungkin beberapa yang
setelah diajak ngobrol tuh dia kayak tetap bandel. Kadang ada Ya kayak gitu lah. Pasti ada sih, pasti ada. Soalnya kan memang karakter orang beda-beda Iya, ya. karakter orang udah beda. Ada yang diomongin sekali langsung nurut, ada yang diomongin beberapa kali tetap bandel kan ada. banyak. Lah kalau tetap setelah dibilangin diajak ngobrol baik-baik itu tetap bandel, saya rasa itu pantas buat dikasih hukuman sih. Mungkin dikasih hukuman apa ya? Bentuk hukumannya sih, Bentuk hukumannya itu yang harus buat jera. iya buat dia jerah, jangan sampai salah ngasih hukuman. Kalau salah ngasih hukuman tuh bakal Malah iya lebih malah jadi parah. blunder lagi. Iya. Buat si pelaku tadi malah tambah parah. Jadi itu juga harus bener sih hukuman yang diterapkan. Memiliki rasa dendam ya. Iya, malah buat tambah marah. Makanya itu kalau dari konsekuensi sih saya juga nggak Juga tahu sih ya. Iya. Masih Menurut saya harus buat- harus seperti apa? iya itu menurut saya kalau buat konsekuensi tuh nggak ada pakemnya ya. Jadi kayak ya emang nyesuaiin dari pribadi pelaku. Menyesuaikan karakter. Iya, menyesuaikan karakternya. Itu sih pelaku sih. Ya, kalau dari aku gitu sih. Oke. Berarti kan konsekuensi ya ini ya. Iya. Sekarang cara mengatasinya tuh atau mencegah dua tindakan itu seperti apa sih? Harusnya bagaimana? Dua tindakan apa nih? Dua tindakannya? Senioritas yang berlebihan dan kemudian itu tadi sih. Kita bahas itu saja. Masa baru yang lain. Oke. Apa ya kalau cara mengatasi ya? Ya satu sih harus gimana ya? Saya juga bingung sih. Kalau seumpama ini dalam sebuah instansi ya, dalam sebuah instansi atau organisasi gitu, kita memang harus memang benar-benar harus rombak sistemnya sih. Rombak sistemnya. Rombak sistem itu dalam artian ya kita ajak ngobrol seluruh angkatan ya, contohnya ya. Cuma kalau mau ada angkatan kelas 1, 2, 3 gitu, ya kita kumpulkan aja, kita ajak ngobrol dan kita udah kasih rambu-rambunya. Kalau saya sih kita ngasih rambu-rambu. Iya. Terus kita tanya unek-uneknya untuk yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pinginnya kayak gimana. Iya. Jadi Bener, musyawarah, kan, Pak. kita sudah tahu pinginnya kelas 1 kayak apa, kelas 2 kayak apa, kelas 3 kayak apa. Jadi nggak crash lah katanya, nggak Iya. crash gitu. Kalau memang nggak dari organisasi, kalau memang dari ada yang individu itu memang buat mengatasi itu susah sih ya. Susah bener Pak. Memang memang harus dari faktor internalnya, faktor Kesadaran diri sendiri. kesadaran diri. Tetapi kalau memang kita melihat dan kita mengetahui ya, kita mengetahui tindakan yang buruk dan kita diam saja, itu kita juga berdosa loh. Ya. Bener. Jadi memang kalau kita mengetahui hal tersebut, kita juga nggak boleh diam. Minimal ya kita cari orang yang bisa ngatasin lah. ya, Bisa menyelesaikan, orang yang bisa bantu. jawab, yang bisa membantu, yang intinya apa ya, orang yang bertanggung jawab lah Iya. intinya, yang bisa kita laporkan. Soalnya kalau kita nggak laporkan pun kita nggak salah. Iya, Kita karena membiarkan tindakan hal buruk, Iya, bener. Contohnya kalau kalian lihat ada pencuri, ada maling gitu ya di rumah orang, terus kalian diam aja, itu kalian juga dosa kan? Iya. Iya, Nah, bener. jadi kalau kita lihat ada hal semacam itu dan kita diam aja, ya kita dosa. Jadi mau kita harus cari orang yang berwenang dan bertanggung jawab. Betul sih. Bener. Jangan bilang sama orang yang salah, jangan bilang sama temennya juga. Itu dibully. Tambah melebar nanti masalahnya. Bener. Nggak menyelesaikan masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah gitu sih kalau saya. Kalau dari aku mungkin komunikasi sih. Komunikasinya itu diperbaiki lagi. Mungkin kita ambil contoh lagi di dalam lingkungan sekolah. Mungkin dari kakak kelas dan adik kelas itu kayak mungkin dikumpulkan terus dibuat musyawarah sama kayak Pak itu tadi. Ini kalian maunya gimana? Unek-unek kalian gimana? Terus dijelaskan gini. Setelah dijelaskan tuh nanti dicari titik terangnya. Kayak oke, kalian maunya gini, dari pihak junior maunya gini, pihak senior gini. Setelah dikumpulkan argumennya tadi, suaranya, itu dicari jalan keluarnya kayak gimana. Terus setelah keluar hasil jawabannya itu dijadikan aturan. Kayak oke, jadi kelas 3 kan maunya gini, kelas 2 gini, kelas 1 gini. Jadi kalian nggak boleh gini, nggak boleh gini. Dan itu juga butuh bantuan dari pihak yang
ada pihak ketiga sih. Pihak ketiga? Ada Contoh? mediatornya. Contoh Ada mediator. guru. Iya. Iya. Menurut saya Ada mediator. guru itu salah satu faktor penting buat mensukseskan hilangnya senioritas. Guru, pihak sekolah itu yang menjadi penengah, dan itu juga mengevaluasi kira-kira mana yang harusnya diberlakukan, aturan mana ditinjau, terus setelah aturan tadi diberlakukan, konsekuensinya buat yang tidak melakukan itu apa. Nah. Misalkan yang setelah aturan senioritas itu ditetapkan nggak boleh gini, tetapi tetap ada yang kayak gini tuh yang bandel gitu. Itu juga harus Selalu ada itu biasanya. selalu ada sih. Itu hampir nggak mungkin nggak ada ya, Pak, ya? Iya, pasti ada. Pasti ada. Itu juga harus ditetapkan. Jadi kayak semuanya tuh harus terstruktur gitu, mulai dari aturannya, Bagus. dari hukum-hukumnya. Tapi kalau dari aku sendiri tuh yang paling penting menurut kesadaran diri sih. Jadi Tetap ya. harus dari faktor internal Dari sih. internal Dari itu yang faktor paling internal. penting sih. Tapi bagus kalau Arman itu tadi, saya jadi ingat kalau Arman bilang itu, saya itu ingat saya kan pernah belajar ya tentang kurikulum merdeka itu ya. Yeah. Dan itu saya pernah baca tentang itu, keyakinan kelas. Jadi kita itu sebelum ingin membuat sebuah kebudayaan, membuat sebuah budaya, kita itu satu harus membuat aturan dulu. Aturan yang mana kita sepakati dalam suatu komunitas akhirnya menjadi keyakinan. Kalau di sini kan keyakinan kelas, kita bilangnya keyakinan komunitas. Iya. Nah, setelah keyakinan komunitas itu sudah terbentuk, maka keyakinan itu bisa menjadi aturan, jadi bisa jadi budaya. Iya. Nah, jadi bisa jadi budaya kita. Jadi saya kepikiran kalau seumpama memang kita biar bisa ngeblend antara senior junior ya, kita bilang senior junior kelas 1 dan 3 gitu. Mungkin itu aja. Nanti kalau bisa diprogramkan buat program apa kegiatan itu yang ngeblendin anak kelas 1 dan 3 aja ya. Berat sih itu, berat sih. Biar dekat. Iya, tapi bener. Soalnya kalau nggak gitu kan ya susah juga ya kita ya. Iya, bener Pak, bener Pak. Kalau saya dulu kalau ikut organisasi gitu ya, saya sering ada acara itu yang ngeblend kelas kalau saya belum kelas dulu ya, kelas 10 11 ya. Itu kayak sharing gitu Pak ya. Jadi dulu itu kalau saya dulu ikut pramuka itu kita sama kakak saya sama kakak kelas saya itu dulu kita tuh pergi ke Dolo. Kayak ke Renggolo, kita itu camping bareng. Oh, jadi kayak apa ya namanya? Kayak kumpul bareng Iya, buat kayak di chemistry acara, itu kan ya? acara sarasehan gitu ya. sarasehan. Kita camping bareng selama 2 hari atau 3 hari gitu, lupa saya. Terus kita itu nanti jalan bareng, ke Dolo itu. Dari Renggolo ke Dolo itu kita jalan balik lagi gitu. Jadi Anak pramuka banget Pak itu. Oh iya, Karena nggak ada Pak, kayak gitu ya. ya, sekarang kayaknya nggak ada ya kayaknya ya. Itu Nggak ada, kurang tahu ya? Sayangkan nih. itu meskipun acara sederhana, cuma dengan kata seperti itu bisa Membangun Pak ya? Membangun kayak chemistry. bisa merangkatkan Iya, gitu benar, loh. benar. Apa Hubungan antara adik kakak. Iya, benar. Makanya saya dulu itu sampai sekarang saya itu bener-bener menghormati dan bener-bener ya kayak teman saya, kakak kelas saya itu. Karena memang kita dulu sering sekali ikut bersama acara-acara bareng-bareng gitu tuh dulu masih banyak gitu. Nah, mungkin bisa kita adakan lagi tuh acara. Mungkin boleh sih. Ya memang Jadi harusnya program seperti sekolah itu gitu, sih Pak. ya. Nah, nanti kita bisa buat dari program sekolah ya gitu. Bener. Semoga kedepannya bisa Ya, berjalan. Amin. Ya, sebenarnya simpel ya cara mengatasi kalau dibicarakan. Beda lagi kalau sudah praktek. Ya tetap praktek. Insya Allah Ya. bisa Pak, insya Allah. Bisa. Pasti bisa. Dengan bantuan semua orang-orang pasti bisa lah. Benar. Saya yakin bisa. Oke. Nah, kita sudah tiba di penghujung dan sepertinya sudah lumayan lama ya kita berbincang-bincang membahas topik ini. Lama belum? Kurang ya. Kurang lama sih, kurang lama. 1 jam nih. Ya. 1 jam ini. Aduh. Siap. Kalau kurang lama bisa ngajak ngopi di Pak Puru itu sama Mas Iya. Arman ini bisa Jadi, jadi ngopi DM aja nih, DM aja sharing-sharing. gitu ya. Di kedai Jimar ya. Dengar. Siap. Nah, kita sudah sampai di penghujung ya ini ya. Terima kasih Mas Arman udah datang meluangkan waktunya, Pak Puru itu juga dan Sama-sama. teman-teman semuanya sudah menonton. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metafo, jurnalis kepo.